Nak, batalkan pernikahanmu. Datangi rumah calon mertuamu. Kau akan mengerti. Pesan seorang ibuku sebelum wafat. Namun saat aku datang diam-diam ke sana, mataku terpaku. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Udara di dalam kamar pengantin itu terasa menyesakan. Meski pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Arini menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Kebaya putih tulang dengan payet yang berkilauan itu sudah melekat di tubuhnya. Sangat pas, seolah kulit kedua yang melindunginya. Namun, di balik kemewahan kain itu, jantung Arini berdegup kencang, tidak beraturan, seperti genderang perang yang ditabuh di tengah kesunyian. Di atas meja rias, sebuah kotak kayu tua milik mendiang ibunya tergeletak terbuka. Di dalamnya, sepucuk surat usang dengan tulisan tangan yang gemetar seolah sedang menatap balik ke arahnya, menghakiminya. Nak, batalkan pernikahanmu. Datangi rumah calon mertuamu. Kau akan mengerti. Kalimat itu terus terngiang, berputar-putar di kepala Arini seperti kaset rusak. Itu adalah kalimat terakhir yang dibisikkan ibunya sebelum napas terakhir berembus di bangsal rumah sakit setahun yang lalu. Saat itu, Arini menganggapnya sebagai igauan orang yang sedang berjuang melawan maut. Bagaimana mungkin ia membatalkan pernikahan dengan Aditya? Pria yang telah menemaninya selama 3 tahun, pria yang selalu ada saat ibunya sakit, dan pria yang berasal dari keluarga terpandang di kota Tangerang. Namun, semakin dekat hari pernikahan, pesan itu semakin menghantui mimpinya. Arini mencoba mencari alasan logis. Apakah ibunya membenci keluarga Aditya? Selama ini, hubungan kedua keluarga terlihat baik-baik saja. Meski ibu selalu tampak sedikit kaku setiap kali ayah Aditya, Pak Broto, datang berkunjung. Ada gurat ketakutan yang disembunyikan di balik senyum sopan ibunya. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia menyentuh kalung permata pemberian Aditya yang melingkar di lehernya. Permata itu terasa dingin, sedingin firasat yang merayapi tengkuknya. Arini, kamu sudah siap. Suara lembut itu berasal dari balik pintu. Sinta, sahabat baiknya, muncul dengan senyum lebar. Namun, senyum itu perlahan memudar saat melihat wajah Arini yang pucat pasi. Astaga, kamu terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Ini hari bahagiamu, Rin. Sebentar lagi Aditya dan rombongannya akan sampai di gedung ini. Arini memaksakan sebuah senyum, namun matanya tetap tertuju pada kotak kayu itu. Sinta, apakah menurutmu ibu pernah menyimpan rahasia besar dariku? Sinta mengerutkan kening, mendekat lalu menggenggam tangan Arini yang terasa sedingin es. Semua orang punya rahasia, Rin. Tapi ibu sangat mencintaimu. Dia pasti hanya ingin yang terbaik untukmu. Mungkin dia hanya cemas karena tahu betapa kerasnya kehidupan pernikahan. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Sekarang, fokuslah pada riasanmu. Jangan sampai luntur karena air mata. Arini hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya sudah terbang jauh. Ia teringat kembali pada sore itu, saat ibunya bersikeras meminta Arini mengambil kotak kayu tersebut dari bawah tempat tidur. Dengan suara yang terputus-putus, ibu memaksanya berjanji untuk membaca isinya hanya jika Arini merasa ragu. Dan keraguan itu kini meledak tepat di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya. Aditya adalah sosok yang sempurna di mata banyak orang. Sebagai pengusaha muda sukses di Tangerang, ia dikenal dermawan dan santun. Ayahnya, Pak Broto, adalah mantan pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, mengapa ibunya meninggalkan peringatan yang begitu mengerikan? Kau akan mengerti, bisik Arini lirih, mengulang kata-kata ibunya. Tiba-tiba, suara klakson mobil bersahut-sahutan terdengar dari halaman gedung. Rombongan mempelai pria telah tiba. Arini bisa mendengar suara riuh rendah dari luar kamar, suara tawa,
dan musik penyambutan yang mulai dimainkan. Jantungnya terasa berhenti berdetak sesaat. Ia tahu, jika ia melangkah keluar dari pintu ini sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Ia akan menjadi istri Aditya, dan ia mungkin tidak akan pernah tahu rahasia apa yang ingin disampaikan ibunya. Hasrat untuk mengetahui kebenaran itu mendadak mengalahkan rasa cintanya pada Aditya. Sebuah keberanian yang nekat muncul dari dasar sanubarinya. Arini melirik ke arah jendela yang terbuka sedikit, menampakkan pemandangan jalan raya Tangerang yang padat. Ia tahu rumah calon mertuanya di kawasan elit itu sedang kosong, karena semua orang sudah bergerak menuju gedung pernikahan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Sinta, tolong ambilkan aku air minum ke depan. Tenggorokanku sangat kering. Pinta Arini dengan nada setenang mungkin. Tentu, tunggu sebentar ya. Sahut Sinta tanpa curiga sedikit pun. Begitu Sinta keluar dan menutup pintu, Arini bergerak cepat. Ia melepas sepatu hak tingginya, menggantinya dengan sepatu datar yang ia simpan di dalam tas kerja yang belum sempat dirapikan. Ia menyambar kunci mobilnya, lalu dengan hati-hati merayap keluar melalui pintu samping yang biasa digunakan oleh petugas kebersihan. Ia tidak peduli jika ia terlihat aneh berlari dengan kebaya pengantin yang menjuntai. Yang ada di pikirannya hanyalah satu. Ia harus sampai ke rumah itu sebelum akad nikah dimulai. Arini memacu mobilnya membelah kemacetan kota Tangerang. Ia mengabaikan panggilan telepon yang mulai membanjiri ponselnya. Namanya pasti sedang dipanggil-panggil di gedung sana. Aditya pasti sedang bingung mencarinya. Namun, dorongan dari pesan terakhir ibunya jauh lebih kuat dari rasa takut akan skandal yang ia ciptakan. Ia harus tahu mengapa ibunya begitu ketakutan. Ia harus tahu siapa sebenarnya keluarga yang akan ia masuki itu. Mobilnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi yang tertutup rapat. Rumah megah milik keluarga Pak Broto tampak sunyi, kontras dengan keramaian yang seharusnya terjadi di gedung pernikahan. Arini keluar dari mobil, menyelinap melalui celah pagar samping yang ia tahu sering tidak terkunci. Dengan langkah gemetar, ia mendekati bangunan utama. Suasana begitu hening, hingga suara langkah kakinya sendiri terdengar seperti dentuman keras di telinganya. Ia tidak langsung masuk melalui pintu depan. Arini ingat ibunya pernah bercerita tentang sebuah ruangan di lantai bawah yang selalu terkunci rapat. Ia mengitari rumah itu, menuju ke arah taman belakang yang rimbun dengan pohon-pohon besar. Di sana, ia melihat sebuah pintu kayu kecil yang sedikit terbuka. Seolah-olah takdir memang sedang menuntunnya untuk masuk. Dengan napas yang memburu, Arini melangkah masuk ke dalam kegelapan lorong rumah itu. Bau debu dan wangi bunga melati yang menyengat memenuhi indera penciumannya. Di ujung lorong, terdengar suara langkah kaki pelan dan sebuah isakan halus yang tertahan. Arini mematung. Bukankah semua orang seharusnya berada di gedung pernikahan? Siapa yang tertinggal di rumah ini? Arini memberanikan diri untuk mengintip ke balik dinding besar yang memisahkan ruang tengah dengan area pribadi. Matanya membelalak. Jantungnya seakan merosot ke perut. Di sana, di tengah ruangan yang remang-remang, ia melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kenyataan pahit yang tersimpan rapi selama puluhan tahun di bawah kemegahan nama besar keluarga calon suaminya. Rahasia itu kini telanjang di depan matanya. Dan Arini menyadari bahwa peringatan ibunya bukan sekadar igauan, melainkan sebuah penyelamatan. Langkah kaki Arini terhenti total. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding dingin yang dilapisi wallpaper mahal, berusaha meredam suara napasnya yang menderu hebat. Di dalam ruangan luas yang hanya diterangi cahaya temaram itu, ia melihat Pak Broto, pria yang seharusnya kini berada di podium gedung pernikahan menunggunya sebagai calon mertua, sedang berdiri mematung di depan sebuah foto besar yang tertutup kain kelambu hitam. Di sampingnya, seorang wanita tua yang belum pernah Arini lihat sebelumnya duduk bersimpuh di lantai sambil terisak pelan. Arini mengerutkan kening. Mengapa Pak Broto ada di sini? Seharusnya ia berada di hotel, menyambut para tamu penting dari kalangan pejabat Tangerang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang mereka bicarakan. Suara Pak Broto yang biasanya berat dan penuh wibawa, kini terdengar tajam dan penuh ancaman, membelah kesunyian rumah mewah di kawasan Gading Serpong tersebut. Jangan menangis lagi, Rahma. Hari ini adalah puncaknya.
Jika pernikahan ini terlaksana, seluruh harta dan tanah di pinggiran Cisadane itu akan resmi menjadi milik kita sepenuhnya. Putri dari perempuan itu tidak boleh tahu siapa kita sebenarnya, geram Pak Broto. Suaranya terdengar begitu dingin, jauh dari kesan ayah mertua yang penyayang yang selama ini ia tunjukkan pada Arini. Wanita tua yang dipanggil Rahma itu mendongak. Wajahnya sembab oleh air mata. Tapi dia anak yang tidak berdosa. Mas, apa kamu tidak merasa bersalah? Ibu Arini meninggal dengan menanggung beban rahasia ini. Sekarang kamu ingin menjerat anaknya juga ke dalam lingkaran setan ini? Aditya bahkan tidak tahu kalau Arini adalah. Diam, bentak Pak Broto hingga Arini tersentak di balik dinding. Aditya tidak perlu tahu. Yang dia tahu, dia menikahi wanita cantik yang dicintainya. Dia tidak perlu tahu bahwa ayahnya telah menghancurkan hidup keluarga wanita itu puluhan tahun lalu demi proyek pembebasan lahan di Tangerang ini. Dan kamu, jangan pernah berani muncul di depan Arini atau acara pernikahan itu, atau kamu akan berakhir seperti ibunya. Darah Arini seakan berhenti mengalir. Kalimat itu menghantamnya seperti godam raksasa. Berakhir seperti ibunya. Apa maksudnya? Selama ini Arini tahu ibunya meninggal karena sakit paru-paru yang menahun. Namun, nada bicara Pak Broto menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Apakah sakit ibunya bukan sekadar penyakit biasa? Apakah ada campur tangan keluarga ini dalam penderitaan ibunya selama bertahun-tahun? Arini meraba saku kebayanya, mencari ponsel untuk merekam percakapan itu. Namun tangannya bergetar hebat hingga ponsel itu nyaris terjatuh. Ia harus melihat lebih dekat. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip kembali melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Di sana, di atas meja jati besar, berserakan dokumen-dokumen tua yang tampak sangat ia kenali. Itu adalah sertifikat tanah milik kakek Arini yang dulu dikabarkan hilang saat kerusuhan pembangunan kawasan industri di Tangerang. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa ibunya selalu tampak gelisah setiap kali Aditya bercerita tentang kehebatan ayahnya dalam bisnis properti? Mengapa ibunya selalu menolak bantuan uang dari keluarga Pak Broto saat ia dirawat di rumah sakit? Pesan terakhir ibunya bukan sekadar larangan, melainkan sebuah peringatan bahwa ia sedang masuk ke dalam mulut harimau yang telah memangsa keluarganya sendiri. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki lain terdengar dari arah tangga utama. Arini panik. Ia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Jika ia tertangkap, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pria kejam yang sedang berdiri di dalam sana. Arini berbalik, mencoba mencari jalan keluar lewat pintu belakang tempat ia masuk tadi. Namun, dalam ketergesaannya, ujung kebaya panjangnya tersangkut pada sebuah vas bunga besar yang diletakkan di atas meja hias di lorong. Prang! Suara pecahan keramik itu menggema di seluruh ruangan, memecah kesunyian rumah yang sepi. Arini mematung. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Siapa di sana? Teriakan Pak Broto terdengar sangat dekat. Tanpa pikir panjang, Arini melepas paksa ujung kebayanya hingga robek dan berlari sekuat tenaga menuju taman belakang. Ia tidak lagi peduli pada riasannya yang mungkin sudah hancur atau kakinya yang lecet karena berlari tanpa alas kaki di atas kerikil tajam. Ia harus keluar dari rumah ini. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Arini berhasil mencapai gerbang samping dan melompat masuk ke dalam mobilnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin dan memacu kendaraannya menjauh dari perumahan elit itu. Di kaca spion, ia melihat sosok pria keluar dari pintu depan rumah mewah tersebut, menatap tajam ke arah mobilnya yang melaju cepat. Arini tidak yakin apakah Pak Broto melihat wajahnya, tapi yang pasti, penyamarannya kini terancam. Ia terus mengemudi tanpa arah, melewati jalanan kota Tangerang yang mulai diguyur hujan deras. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya, bercampur dengan bedak yang luntur. Pikirannya kalut. Pria yang ia cintai, pria yang akan mengucap janji suci dengannya beberapa jam lagi, adalah anak dari pria yang menghancurkan keluarganya. Apakah Aditya tahu? Ataukah Aditya juga bagian dari rencana ini? Arini menepikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi, tak jauh dari bantaran sungai Cisadane. Ia memukul setir mobil dengan penuh kemarahan dan rasa sakit. Segala impian indahnya tentang pernikahan mewah, rumah tangga yang bahagia,
dan masa depan bersama Aditya hancur seketika. Kebaya putih yang dikenakannya kini terasa seperti kain kafan yang menyesakan. Di tengah isak tangisnya, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Aditya. "Rin, kamu di mana?" Semua orang panik. Acara akan segera dimulai. "Ayah baru saja sampai di gedung dan bilang dia tidak melihatmu. Tolong balas, sayang." Arini menatap pesan itu dengan tatapan kosong. "Ayah baru saja sampai," gumamnya. Pak Broto berbohong. Ia baru saja melihat pria itu di rumah besarnya, sedang merencanakan sesuatu yang busuk. Kebohongan demi kebohongan mulai terkuak satu persatu, dan Arini sadar bahwa ia sedang berdiri di persimpangan hidup yang mematikan. Ia tidak bisa kembali ke gedung itu sebagai pengantin. Tapi ia juga tidak bisa lari selamanya. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadi penuh kerapuhan kini berubah menjadi tajam dan penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan ibunya mati sia-sia dalam ketidakadilan. Ia akan menyingkap tabir gelap ini, meski ia harus menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Kota Tangerang yang sedang diguyur hujan sore itu menjadi saksi bisu transformasi Arini dari seorang pengantin yang rapuh menjadi wanita yang haus akan kebenaran. Hujan di luar semakin deras, menghantam kaca depan mobil dengan suara berisik yang seolah ingin menulikan pendengaran Arini. Ia masih terduduk lemas di tepi jalan, tidak jauh dari jembatan yang melintasi sungai Cisadane yang airnya mulai meluap kecoklatan. Nafasnya mulai sedikit lebih teratur. Namun otaknya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menatap robekan di bawah kebayanya. Kain sutra mahal itu kini kotor terkena lumpur dan noda tanah, sebuah simbol dari hancurnya kesucian impian yang ia bangun selama ini. Arini teringat akan sesuatu. Jika ibunya tahu tentang kebusukan Pak Broto, maka pesan, "Kau akan mengerti," bukan hanya sekadar untuk melihat kenyataan di rumah itu, melainkan petunjuk untuk mencari bukti. Ibunya adalah wanita yang sangat teliti. Ia tidak mungkin hanya menyuruh Arini datang ke rumah musuhnya tanpa sebuah perlindungan. Arini kembali merogoh kotak kayu tua yang ia bawa di kursi penumpang. Ia meraba dasar kotak tersebut, merasakan ada celah kecil di bawah lapisan kain beludru merahnya. Dengan kuku yang masih dipoles ket kuku pengantin, ia mencongkel lapisan itu. Benar saja, di balik lapisan rahasia itu, terselip sebuah kunci kecil berwarna perak dengan gantungan berbentuk bunga melati, bunga kesukaan ibunya. Di sana juga terdapat secari kertas kecil bertuliskan alamat sebuah rumah petak di kawasan lama dekat Benteng Makassar, Tangerang. Itu adalah rumah masa kecil ibunya yang sudah lama ditinggalkan dan konon telah dijual. Mengapa kunci ini ada di sini? Dan mengapa alamat ini? Bisik Arini pada dirinya sendiri. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan telepon dari Aditya. Arini menatap layar itu dengan perasaan mual. Pria yang selama ini memeluknya dengan hangat, yang mencium keningnya setiap kali ia bersedih, kini terasa seperti orang asing yang mengerikan. Ia membiarkan panggilan itu berhenti sendiri, lalu segera mematikan daya ponselnya. Ia tidak boleh terlacak. Di kota sebesar Tangerang ini, pengaruh Pak Broto sangat luas. Jika pria itu menyadari bahwa yang mengintip di rumah tadi adalah Arini, keselamatannya dalam bahaya. Arini memutar kemudi, meninggalkan tepian Cisadane menuju kawasan pasar lama yang padat. Ia harus mengganti pakaiannya. Tidak mungkin ia berkeliaran dengan kebaya pengantin di ganggang sempit Benteng Makassar. Ia berhenti di sebuah toko pakaian sederhana yang hampir tutup. Dengan sisa uang di tasnya, ia membeli kaos hitam polos dan celana kain longgar. Di kamar mandi toko yang sempit dan pengap, Arini menanggalkan identitasnya sebagai pengantin. Ia menghapus riasan tebal di wajahnya dengan air keran hingga menyisakan wajah aslinya yang pucat namun terlihat jauh lebih berani. Perjalanan berlanjut ke alamat yang tertera di kertas. Kawasan itu adalah pemukiman padat penduduk dengan ganggang yang hanya bisa dilalui satu motor. Arini memarkir mobilnya di dekat lapangan terbuka dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang becek. Bau khas hujan yang bertemu tanah dan aroma masakan dari rumah-rumah warga menemani langkahnya. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah petak dengan pintu kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Alamatnya cocok. Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan kunci perak itu ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka.
Di dalam, ruangan itu sangat kecil dan berdebu. Hanya ada sebuah dipan tua dan satu lemari kayu besar. Arini merasa seperti masuk ke dalam kapsul waktu. Di dinding, masih tergantung foto masa muda ibunya bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Arini, ayahnya yang meninggal saat ia masih bayi. Arini mendekati lemari itu dan membukanya. Kosong, kecuali sebuah brankas besi kecil di sudut paling bawah. Saat Arini hendak menyentuh brankas itu, telinganya menangkap suara langkah kaki di luar. Bukan langkah kaki biasa, melainkan suara sepatu bot yang berat, berjalan perlahan seolah sedang mencari sesuatu. Arini mematikan senter ponselnya. Jantungnya berdegup kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. "Aku tahu kau di sini, Arini." Sebuah suara berat memecah kesunyian. Itu bukan suara Pak Broto. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara yang biasanya memberikan ketenangan, namun kini terdengar seperti vonis mati. Itu suara Aditya. Arini membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Bagaimana Aditya bisa menemukannya di sini? Apakah selama ini ia dipasangi alat pelacak? Atau apakah Aditya memang tahu tentang tempat persembunyian ini sejak lama? Arini meringkuk di balik lemari kayu, menggenggam kunci perak itu erat-erat hingga telapak tangannya terasa sakit. "Keluarlah, Rin. Jangan mempersulit keadaan." Ayah sangat marah. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita masih bisa kembali ke gedung itu dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi." Suara Aditya terdengar semakin dekat. Kini ia tepat berada di depan pintu rumah petak itu. Arini menyadari satu hal. Aditya tidak datang untuk menyelamatkannya. Ia datang untuk menjemputnya kembali ke dalam sangkar emas yang dibangun di atas darah ibunya. Air mata kemarahan menetes di pipi Arini. Ia tidak akan menyerah. Ia melihat sebuah jendela kecil di bagian belakang rumah yang mengarah ke gang lain. Dengan gerakan secepat kilat, Arini menyambar brankas kecil itu dan melompat keluar melalui jendela tepat saat pintu depan didobrak paksa. Ia jatuh ke tumpukan sampah di gang belakang. Namun ia segera bangkit dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia mendengar teriakan Aditya yang memanggil namanya. Suara yang kini tidak lagi terdengar seperti cinta, melainkan seperti ancaman yang nyata. Arini terus berlari meski paru-parunya terasa seperti terbakar. Bau busuk dari tumpukan sampah yang sempat menghantam tubuhnya saat melompat tadi kini bercampur dengan aroma amis air hujan yang menggenang di ganggang sempit kawasan Benteng Makassar. Brankas besi kecil yang ia dekap di dadanya terasa sangat berat dan dingin. Namun benda itulah satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki Aditya yang cepat. Sesekali meneriakkan namanya dengan nada yang mulai kehilangan kesabaran. "Arini, berhenti. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Suara Aditya menggema, memantul di antara dinding-dinding rumah petak yang rapat. Arini tidak menyahut. Ia berbelok ke sebuah lorong gelap yang hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia tahu kawasan ini cukup baik karena sering diajak mendiang ibunya berkunjung saat kecil. Ia masuk ke dalam sebuah celah sempit di antara dua bangunan permanen, menahan napas, dan merapatkan tubuhnya ke dinding yang berlumut. Beberapa detik kemudian, bayangan Aditya melintas cepat di depan celah itu. Pria itu terus berlari ke arah pasar, mengira Arini menuju ke keramaian. Setelah yakin Aditya sudah menjauh, Arini luruh ke tanah. Ia duduk bersimpuh di atas semen yang basah, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Kehancuran hatinya kini tertutup oleh insting bertahan hidup yang luar biasa. Ia menatap brankas di pangkuannya. Tidak ada lubang kunci, melainkan sebuah papan tombol angka digital yang sudah berdebu. "Kode apa yang ibu gunakan?" bisiknya lirih. Ia mencoba memasukkan tanggal lahirnya, namun gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan orang tuanya, tetap gagal. Jarinya gemetar saat ia menyadari bahwa ia hanya punya satu kesempatan lagi sebelum sistem brankas itu mungkin terkunci secara otomatis. Ia memejamkan mata, mencoba menggali ingatan paling dalam tentang ibunya. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah angka yang selalu tertulis di pinggiran kitab suci milik ibunya. Angka yang selalu dikira Arini sebagai nomor halaman penting. Arini memasukkan 6 digit angka tersebut. 20, 10, 95. Klik.
Suara mekanis kecil terdengar, dan pintu brankas itu terbuka sedikit. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang atau perhiasan mewah. Hanya ada sebuah buku harian kecil bersampul kusam, sebuah kaset rekaman suara lama, dan beberapa lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Arini mengambil salah satu foto. Di sana, tampak ibunya yang masih sangat muda berdiri di depan sebuah hamparan tanah luas di pinggiran sungai Cisadane bersama seorang pria yang sangat ia kenal, Pak Broto muda. Namun, di foto itu, Pak Broto tidak tersenyum. Ia menatap Ibu Arini dengan tatapan yang penuh dengan ambisi dan kegelapan. Arini membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisannya rapi namun tampak ditulis dalam keadaan tertekan. 14 Mei 1996. Hari ini Broto datang lagi. Dia mengancam akan meratakan rumah kami jika ayah tidak mau menandatangani surat pelepasan lahan. Dia bilang, Tangerang akan menjadi kota besar dan orang-orang kecil seperti kami hanya akan menjadi kerikil di sepatunya. Aku melihat apa yang dia lakukan pada keluarga tetangga sebelah. Mereka hilang, dan aku takut kami akan menjadi yang berikutnya. Arini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali mengalir. Jadi, selama ini ibunya hidup dalam ketakutan di bawah bayang-bayang pria yang sekarang menjadi calon mertuanya. Halaman-halaman berikutnya menceritakan bagaimana Pak Broto memanipulasi hukum, menyuap aparat, dan akhirnya menyebabkan kematian ayah Arini dalam sebuah kecelakaan, konstruksi yang tidak pernah diusut tuntas. Yang membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak adalah catatan terakhir di buku itu. Tertanggal hanya beberapa hari sebelum ibunya wafat. Arini sudah dewasa dan dia jatuh cinta pada Aditya. Aku ingin berteriak padanya bahwa pria itu adalah putra dari iblis yang membunuh ayahnya. Tapi aku melihat bagaimana Broto menatap Arini. Dia tidak hanya menginginkan tanah kita. Dia menginginkan Arini sebagai sandera agar aku tetap diam selamanya. Jika pernikahan ini terjadi, Broto akan menghapus seluruh jejak kejahatannya melalui nama baik keluarga kami yang dia klaim. Arini, maafkan ibu yang pengecut ini. Jadi ini alasannya. Gumam Arini dengan suara parau. Pernikahan ini bukan tentang cinta bagi keluarga Pak Broto. Ini adalah cara untuk membungkam saksi sejarah terakhir dari kejahatan masa lalu mereka. Dan Aditya? Apakah dia benar-benar tidak tahu? Atau dia adalah bagian dari sandiwara ini untuk memikat Arini masuk ke dalam perangkap? Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Arini yang ia nyalakan sebentar untuk melihat jam. Bukan dari Aditya, tapi dari nomor tidak dikenal. Sebuah foto terkirim. Foto itu menunjukkan Sinta, sahabatnya, sedang duduk di dalam sebuah mobil dengan wajah ketakutan, dan di belakangnya tampak tangan seseorang yang memegang bahunya. Datang ke dermaga lama di belakang pasar baru dalam 30 menit. Atau sahabatmu akan menyusul ibumu ke alam sana. Jangan panggil polisi jika kau ingin dia tetap bernapas. Darah Arini mendidih. Rasa takutnya kini berubah menjadi kemarahan yang murni. Mereka telah mengambil ayahnya, menghancurkan hidup ibunya, dan sekarang mereka mengancam satu-satunya sahabat yang ia miliki. Arini berdiri, menyambar brankas dan isinya, lalu berlari menuju mobilnya yang terparkir cukup jauh. Ia memacu mobilnya membelah jalanan Tangerang yang semakin gelap. Dermaga lama Pasar Baru adalah tempat yang sepi dan terbengkalai, penuh dengan gudang-gudang tua yang sudah tidak terpakai. Di sana, kebenaran tidak lagi hanya akan dibicarakan, tapi akan dipaksa keluar. Arini tahu ini mungkin jebakan, tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak akan membiarkan sejarah berulang. Kali ini, ia yang akan memegang kendali. Angin malam di pinggiran sungai Cisadane berembus kencang, membawa aroma air tawar yang bercampur dengan bau karat dari gudang-gudang tua di kawasan dermaga lama Pasar Baru. Arini menghentikan mobilnya beberapa puluh meter dari titik koordinat yang dikirimkan. Lampu mobilnya sengaja dimatikan. Kegelapan Tangerang di sudut ini terasa jauh lebih pekat daripada di pusat kota. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan buku harian dan kaset rekaman ke dalam balik bajunya, lalu menggenggam brankas kosong itu sebagai umpan. Langkah kaki Arini terdengar menggema di atas dermaga kayu yang sudah rapuh. Di ujung dermaga, sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir dengan lampu kabin yang menyala. Ia bisa melihat bayangan dua orang di dalamnya. Saat ia mendekat,
Pintu mobil terbuka. Dua pria berbadan tegap keluar, diikuti oleh sesosok pria yang sangat ia kenal. Bukan Aditya, melainkan Pak Broto. Pria tua itu berdiri dengan angkuh, mengenakan setelan jas pernikahan yang masih rapi, namun wajahnya tak lagi menampilkan keramahan seorang calon mertua. Di sampingnya, Sinta duduk di kursi belakang mobil dengan mulut dilakban dan tangan terikat. Matanya membelalak ketakutan saat melihat Arini. Aku sudah menduga kau akan datang. Arini, darah ibumu memang mengalir kuat di nadimu. Keras kepala dan tidak tahu kapan harus berhenti, ujar Pak Broto dengan nada merendahkan. Suaranya tenggelam di antara deburan air sungai yang menghantam tiang dermaga. Lepaskan Sinta. Dia tidak tahu apa-apa, teriak Arini. Suaranya serak namun penuh penekanan. Pak Broto tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. Dia adalah jaminan agar kau mau menyerahkan apa yang kau ambil dari rumah peta itu. Serahkan berangkasnya. Arini, jangan biarkan hari pernikahan ini berubah menjadi hari pemakaman sahabatmu. Arini mengangkat berangkas besi itu tinggi-tinggi. Kau membunuh ayahku, kan? Kau menghancurkan hidup ibuku demi tanah-tanah ini? Semua tercatat di sini, Pak Broto. Semua kebusukanmu. Wajah Pak Broto berubah mengeras. Dunia ini milik mereka yang berani mengambilnya, bukan milik orang-orang lemah seperti orang tuamu. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi kemajuan kota ini. Sekarang, berikan benda itu. Tepat saat itu, sebuah mobil lain datang dengan kecepatan tinggi. Lampu jauhnya menyilaukan mata semua orang di sana. Mobil itu berhenti mendadak dengan suara decit ban yang memekakan telinga. Aditya keluar dari mobil tersebut dengan wajah yang tampak hancur. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Arini yang berdiri di tepi dermaga. Ayah, apa yang ayah lakukan? Suara Aditya bergetar. Ia mendekat, namun salah satu anak buah Pak Broto menghalanginya. Aditya, masuk ke mobil. Ini urusan orang dewasa, bentak Pak Broto. Urusan apa? Yah? Aku mencari Arini kemana-mana, dan aku menemukan pesan ancaman di ponsel ayah yang tertinggal di gedung. Aditya berteriak. Air mata mulai menggenang di matanya. Apakah benar apa yang dikatakannya? Bahwa ayah yang menyebabkan semua penderitaan keluarganya. Arini terpaku. Jadi Aditya tidak tahu? Pria itu tampak benar-benar hancur melihat kenyataan di depan matanya. Namun, Arini tidak bisa langsung percaya begitu saja. Di kota penuh intrik seperti ini, kejujuran adalah barang mewah. Aditya, lihatlah ayahmu, teriak Arini sambil menunjuk ke arah Pak Broto. Dia menyandera Sinta. Dia ingin melenyapkan bukti pembunuhan ayahku. Situasi menjadi kacau. Pak Broto memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk merebut brankas dari tangan Arini. Saat salah satu pria tegap itu merangsek maju, Arini mundur hingga tumitnya berada di ujung kayu dermaga yang lapuk. Jangan mendekat, atau aku akan menjatuhkan diri ke sungai bersama bukti ini, ancam Arini. Namun, Pak Broto justru tersenyum licik. Jatuhlah. Sungai Cisadane sangat dalam dan arusnya sedang kuat karena hujan. Jika kau tenggelam bersama bukti itu, maka masalahku selesai selamanya. Kau hanya akan dianggap sebagai pengantin yang depresi dan bunuh diri. Mata Arini terbelalak. Ia menyadari bahwa Pak Broto benar-benar iblis. Pria itu tidak peduli pada nyawa siapapun. Bahkan mungkin tidak peduli pada perasaan anaknya sendiri. Saat anak buah Pak Broto melompat ke arahnya, Arini kehilangan keseimbangan. Kayu dermaga di bawah kakinya patah. Krak! Tubuh Arini terjungkal ke belakang. Dunia seolah melambat saat ia merasakan gravitasi menariknya menuju air sungai yang hitam dan dingin. Namun, sebelum tubuhnya menghantam air, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Arini mendongak dan melihat Aditya. Pria itu tiarap di tepi dermaga. Wajahnya memerah menahan beban tubuh Arini. Aku tidak akan melepaskanmu, Rin. Aku bersumpah, teriak Aditya. Di atas mereka, Pak Broto berteriak murka menyuruh anak buahnya menjauhkan Aditya. Di tengah ketegangan hidup dan mati itu,
Mata Arini terpaku pada sebuah bayangan di balik semak-semak tak jauh dari dermaga. Ia melihat kilatan lampu kamera ponsel yang sedang merekam. Seseorang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Rahasia itu tidak lagi hanya milik Arini. Dan malam ini, di tepi sungai bersejarah itu, sebuah kebenaran yang jauh lebih besar mulai terkuak secara perlahan. Genggaman tangan Aditya terasa panas di kulit pergelangan tangan Arini yang membeku. Di bawah sana, arus sungai Cisadane menderu. Seolah-olah ribuan tangan tak kasat mata sedang menarik kaki Arini untuk masuk ke dalam pelukan maut. Di atas dermaga, suasana berubah menjadi medan pertempuran. Pak Broto berteriak histeris, memerintahkan anak buahnya untuk menarik Aditya menjauh. Namun pria itu bertahan dengan urat-urat leher yang menonjol, menolak melepaskan satu-satunya wanita yang ia cintai. Lepaskan dia, Aditya. Biarkan dia lenyap bersama rahasia itu. Raung Pak Broto. Wibawanya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh wajah seorang kriminal yang terpojok. Tidak, ayah. Ayah sudah gila. Balas Aditya dengan suara parau. Jika Arini jatuh, aku juga akan ikut jatuh. Tepat saat anak buah Pak Broto hendak menendang tangan Aditya agar terlepas, sebuah suara sirine polisi meraung membelah kesunyian malam di kawasan pasar baru tersebut. Lampu-lampu biru dan merah berputar, menyinari gudang-gudang tua yang kusam. Dari balik kegelapan, belasan petugas kepolisian bersenjata lengkap muncul, mengepung area dermaga. Ternyata, sosok yang dilihat Arini di balik semak-semak tadi bukanlah musuh. Rahma, wanita tua yang Arini lihat menangis di rumah Pak Broto, melangkah keluar dari balik barisan polisi dengan wajah yang penuh ketegasan. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel yang masih dalam mode merekam siaran langsung. Semuanya sudah berakhir, Broto. Suara Rahma terdengar tenang namun mematikan. Seluruh warga Tangerang sudah melihat kelakuanmu melalui siaran langsung ini. Aku tidak bisa lagi membiarkanmu membunuh orang lain seperti kamu membunuh ayah Arini dan menyiksa ibunya secara perlahan. Pak Broto mematung. Wajahnya yang tadi merah pada mendadak pucat pasi. Ia melihat ke arah kamera ponsel yang diarahkan Rahma padanya, menyadari bahwa karir, kekuasaan, dan nama baiknya telah hancur dalam hitungan menit. Anak buahnya segera mengangkat tangan ke atas saat para petugas mulai merangsek maju. Aditya berhasil menarik Arini naik ke atas dermaga. Begitu tubuhnya menyentuh lantai kayu, Arini langsung terbatuk, menghirup udara sebanyak-banyaknya seolah oksigen di dunia ini hampir habis. Aditya langsung memeluknya erat. Namun Arini dengan segera mendorong dada pria itu. Matanya menatap Aditya dengan tatapan penuh luka dan kecurigaan. "Jangan sentuh aku," bisik Arini. Suaranya dingin. Lebih dingin dari air sungai tadi. "Rin, aku benar-benar tidak tahu. Aku bersumpah demi Tuhan aku tidak tahu apa yang ayah lakukan selama ini." Aditya memohon. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang kotor oleh debu. "Tapi kau adalah darah dagingnya. Aditya. Harta yang kau pakai untuk membelikanku cincin ini, mobil yang kau kendarai, rumah yang kau tempati, semuanya dibangun di atas air mata ibuku dan darah ayahku." Ujar Arini sambil melepas cincin tunangannya dan melemparnya ke arah kaki Aditya. Cincin itu berdenting kecil sebelum jatuh ke sela-sela kayu dermaga. Polisi bergerak cepat. Pak Broto diborgol tanpa perlawanan. Wajahnya tertunduk layu. Sinta yang berada di dalam mobil segera dibebaskan oleh petugas. Begitu lakbannya dibuka, Sinta langsung berlari memeluk Arini. Keduanya menangis sesenggukan di tengah riuhnya penangkapan itu. Namun, ketegangan belum berakhir. Rahma mendekati Arini dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang ia simpan di balik bajunya. "Ini adalah dokumen asli pembebasan lahan yang dipalsukan ayah Aditya. Selama ini saya menyimpannya karena takut. Tapi pesan terakhir ibumu di rumah sakit memberikan saya keberanian. Dia tahu kamu akan datang mencari kebenaran, Arini." Arini menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Aditya yang masih bersimpuh di depannya, tampak hancur dan tak berdaya. Di kejauhan, lampu-lampu kota Tangerang masih bersinar terang. Namun bagi Arini, dunia yang ia kenal telah runtuh sepenuhnya. Rahasia besar itu memang sudah terbongkar. Tetapi luka yang ditinggalkannya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. "Kemana kamu akan pergi?"
Tanya Aditya lirih saat melihat Arini berbalik arah. Arini tidak menoleh. Ia menatap ke arah sungai Cisadane yang luas. Ke tempat di mana nama keluargaku tidak lagi menjadi bayang-bayang kejahatan ayahmu. Pernikahan ini sudah mati, Aditya. Bahkan sebelum ia dimulai. Arini melangkah pergi meninggalkan dermaga itu. Meninggalkan pria yang ia cintai namun sekarang ia benci. Dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Namun, saat ia masuk ke dalam mobilnya, ia menyadari satu hal. Ada satu lembar kertas lagi di dalam brankas yang belum sempat ia baca sepenuhnya. Sebuah catatan tentang siapa sebenarnya wanita tua bernama Rahma itu, dan mengapa ia begitu mengenal keluarga Arini. Arini memacu mobilnya menjauh dari hiruk-pikuk dermaga, meninggalkan raungan sirine polisi yang mulai menjauh. Di kursi penumpang, Sinta tertidur karena syok dan kelelahan. Sementara amplop coklat dari Rahma serta brankas besi itu tergeletak seperti bom waktu yang siap meledak kembali. Arini menepikan mobilnya di bawah lampu jalan yang remang-remang di kawasan perumahan tua daerah Tangerang Kota. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil lembar kertas terakhir yang terselip di balik sampul buku harian ibunya. Kertas itu bukan berupa surat, melainkan sebuah akta kelahiran lama yang sudah sangat rapuh. Arini mengerutkan kening saat membaca nama yang tertera di sana. Rahmawati. Di bawahnya, tertera nama orang tua, ayah yang sama dengan ayah Arini. Jantung Arini terasa berhenti berdetak. Ia membaca ulang dokumen itu berkali-kali, berharap ia salah baca. Namun, tanggal dan nama yang tertulis di sana tidak berbohong. Rahma adalah kakakku, bisik Arini pada kesunyian malam. Ia teringat wajah wanita tua yang tadi menyelamatkannya. Rahma memiliki sorot mata yang sama dengan ibunya. Namun ada kepedihan mendalam yang tersimpan di sana. Selama ini, Arini mengira ia adalah anak tunggal. Mengapa ibu merahasiakan keberadaan seorang kakak? Dan mengapa kakak itu berada di rumah Pak Broto sebagai orang yang tampak tertindas? Arini membuka kaset rekaman lama yang ia temukan di brankas. Ia memasukkannya ke dalam pemutar kaset tua yang untungnya masih terpasang di mobil lamanya. Suara statis terdengar sejenak. Sebelum kemudian suara ibunya yang masih terdengar muda dan bertenaga memenuhi kabin mobil. Arini, jika kau mendengarkan ini, berarti kau sudah bertemu dengan Rahma. Maafkan ibu. Nak, Rahma adalah anak ayahmu dari pernikahan pertamanya yang tidak pernah ibu ceritakan. Saat ayahmu dibunuh oleh Broto, Rahma diambil paksa oleh keluarga itu. Broto mengancam akan melenyapkan kalian berdua jika ibu berani melawan. Rahma dikurung, dijadikan pelayan di rumah mereka selama puluhan tahun sebagai jaminan agar ibu tetap bungkam tentang kasus lahan di Cisadane. Suara di kaset itu mulai terisak. Rahma mengorbankan seluruh hidupnya agar kau bisa tumbuh besar dengan tenang, tanpa tahu bahwa kakaknya sedang menderita di rumah iblis itu. Dia mengirimkan pesan-pesan rahasia padaku, memberitahu bahwa Aditya tumbuh menjadi pria yang berbeda dari ayahnya. Tapi ibu tetap tidak bisa memaafkan darah yang mengalir di nadi keluarga Broto. Jangan biarkan pengorbanan Rahma sia-sia. Arini, ambillah kembali hak kita. Arini jatuh terduduk di kursi kemudi. Ia menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah menghujam hatinya. Selama ini ia hidup dalam kenyamanan, kuliah, dan bekerja. Sementara kakak kandungnya sendiri hidup seperti budak di bawah atap pria yang menghancurkan keluarga mereka. Setiap suap nasi yang ia makan terasa seperti duri sekarang. Ia kini mengerti sepenuhnya mengapa ibunya meminta ia mendatangi rumah itu. Bukan hanya untuk melihat kebusukan Pak Broto, tapi untuk menyelamatkan Rahma, satu-satunya keluarga yang tersisa yang selama ini terlupakan. Tiba-tiba, kaca mobil Arini diketuk pelan. Arini tersentak dan melihat Rahma berdiri di luar dengan baju yang basah kuyup karena hujan. Polisi rupanya telah selesai melakukan pemeriksaan awal di lokasi dan Rahma meminta diantarkan ke suatu tempat. Arini membuka pintu mobil dan langsung menghambur memeluk wanita tua itu. Kak, maafkan aku. Maafkan aku tidak tahu selama ini. Isak Arini di bahu Rahma. Rahma mengusap rambut Arini dengan lembut. Air matanya pun turut jatuh. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Arini, kamu adalah alasan aku bertahan hidup selama 30 tahun di rumah neraka itu. Melihatmu tumbuh dari jauh sudah cukup bagiku.
Sekarang, Broto sudah mendekam di penjara. Kita sudah bebas. Namun, di tengah momen emosional itu, ponsel Sinta yang tergeletak di dashboard bergetar. Sebuah pesan video masuk dari nomor Aditya. Arini ragu, namun Rahma mengangguk, mengizinkannya untuk melihat. Video itu memperlihatkan Aditya yang berdiri di depan sebuah brankas besar di ruang kerja ayahnya yang kini sudah dipasangi garis polisi. Di tangan Aditya ada sebuah dokumen hitam yang ia bakar tepat di depan kamera. Arini, ini adalah dokumen asli kepemilikan lahan yang selama ini ayah gunakan untuk memeras ibumu. Aku telah menyerahkan salinannya ke polisi, dan aku membakar aslinya agar tanah itu kembali menjadi milikmu secara hukum. Aku pergi. Rin, aku tidak punya wajah lagi untuk menatapmu. Aku akan menyerahkan seluruh harta keluarga ini untuk ganti rugi para korban ayah, termasuk keluargamu. Arini menatap layar ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Aditya memilih jalan yang benar. Namun bayang-bayang masa lalu terlalu pekat untuk mereka lalui bersama. Arini tahu, meski Aditya tidak bersalah secara langsung, luka di antara mereka sudah terlalu lebar. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Kak? Tanya Arini pada Rahma. Rahma menatap ke arah pusat kota Tangerang yang lampunya mulai padam satu persatu seiring fajar yang mulai menyingsing. Kita pulang, Arini, ke rumah yang sebenarnya. Ke tanah di tepi Cisadane yang sudah menunggu kita selama puluhan tahun. Arini menyalakan mesin mobilnya. Fajar di Tangerang pagi itu terasa berbeda. Bukan lagi fajar yang penuh dengan kepura-puraan sebuah pesta pernikahan, melainkan fajar yang membawa kebenaran yang pahit namun melegakan. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Arini menyadari ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan. Sebuah rahasia terakhir yang ternyata masih tersimpan di balik peristiwa malam itu. Matahari mulai menyembul dari ufuk timur, membiaskan warna jingga di atas permukaan sungai Cisadane yang kini terlihat lebih tenang. Arini memarkirkan mobilnya tepat di depan hamparan lahan luas yang selama ini menjadi sengketa berdarah. Di sana, sebuah papan tua bertuliskan nama kakeknya masih berdiri miring, seolah menjadi saksi bisu perjuangan panjang yang hampir terlupakan. Sinta sudah terbangun, namun ia memilih diam di dalam mobil, memberikan ruang bagi Arini dan Rahma untuk menghadapi masa depan mereka. Arini turun dari mobil bersama Rahma. Mereka berdua melangkah di atas rumput yang basah oleh sisa hujan semalam. Di kejauhan, pembangunan gedung-gedung tinggi di Tangerang terus berjalan, namun di petak tanah ini, waktu seolah berhenti. Arini memegang erat amplop coklat yang berisi dokumen asli milik keluarganya. Hak mereka telah kembali, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Ibu pasti sedang tersenyum sekarang, bisik Rahma sambil menatap langit. Suaranya yang selama ini terdengar lemah kini memiliki kekuatan baru. Ia bukan lagi pelayan di rumah Pak Broto. Ia adalah pemilik sah dari tanah ini, sama seperti Arini. Tiba-tiba, sebuah mobil taksi berhenti di pinggir jalan. Sosok pria dengan pakaian yang sudah kusut dan wajah yang kuyu keluar dari sana. Itu Aditya. Ia tidak mendekat, melainkan hanya berdiri di tepi jalan, menatap Arini dari kejauhan. Tidak ada lagi kemewahan yang melekat padanya. Ia telah meninggalkan segala fasilitas pemberian ayahnya dan memilih untuk memulai semuanya dari nol. Arini berjalan perlahan mendekati Aditya. Langkahnya tidak lagi penuh kemarahan, melainkan penuh keikhlasan. Mereka berdiri berhadapan di batas lahan yang pernah memisahkan keluarga mereka dalam dendam. Aku datang hanya untuk memberikan ini, kata Aditya lirih sambil menyerahkan sebuah kunci kecil dan sepucuk surat permohonan maaf resmi yang ditandatangani oleh pengacaranya. Semua aset yang pernah diambil paksa oleh ayah dari keluargamu sudah diproses untuk dikembalikan. Aku juga akan meninggalkan Tangerang pagi ini. Aku akan bekerja di luar kota, menjauh dari semua bayang-bayang hitam ini. Arini menatap mata Aditya. Di sana, ia masih melihat cinta yang sama. Namun ia juga melihat jurang besar yang tak mungkin lagi diseberangi. Aditya, terima kasih karena telah memilih untuk menjadi orang baik di saat terakhir. Tapi pesan ibuku benar. Pernikahan ini tidak mungkin terjadi. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku akan teringat pada tangis ibuku dan penderitaan Kak Rahma. Aditya mengangguk perlahan.
Ia sudah menduga jawaban itu. Aku tahu, Rin. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa cintaku padamu itu nyata. Meski ia tumbuh di atas tanah yang salah. Hiduplah dengan bahagia. Kamu dan Kak Rahma layak mendapatkan itu. Aditya berbalik, masuk kembali ke dalam taksi, dan menghilang di balik tikungan jalanan Tangerang yang mulai ramai oleh para pekerja pabrik. Arini menatap kepergiannya dengan satu tetes air mata terakhir yang jatuh. Ia telah memenangkan peperangan ini, namun ia juga harus merelakan sebagian hatinya ikut pergi. Rahma mendekati Arini dan merangkul bahunya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Nak, kebenaran memang terkadang memisahkan, tapi ia juga membebaskan. Arini menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi Tangerang yang segar. Ia tidak lagi merasa sesak seperti saat mengenakan kebaya pengantin kemarin. Ia mengeluarkan ponselnya yang selama ini mati, lalu menghapus semua foto-foto persiapan pernikahan yang tersimpan di sana. Baginya, lembaran lama telah tertutup sepenuhnya. Kini, ia memiliki rencana baru. Di atas tanah warisan ini, ia tidak akan membiarkan gedung beton berdiri. Arini dan Rahma sepakat untuk membangun sebuah yayasan bantuan hukum dan rumah singgah bagi orang-orang kecil yang tertindas oleh kekuasaan. Sebuah tempat yang akan dinamai dengan nama ibunya. Arini menoleh ke arah kakaknya, tersenyum untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai. Rahasia itu telah terbongkar, pesan ibu telah terlaksana, dan kini saatnya ia menulis ceritanya sendiri. Cerita tentang seorang wanita yang berani meninggalkan pelaminan demi sebuah kebenaran yang tak ternilai harganya. Di tepi sungai Cisadane, Arini akhirnya mengerti makna sebenarnya dari kebebasan. Dari kebebasan. Dari kebebasan. Dari kebebasan.